Topik hari ini ya kita bicara adalah yang saya dibawakan untuk membawakan adalah functioning in the body. Selama bulan Juli, bulan Agustus akan bicara mengenai the body of Christ, mengenai tubuh Kristus. Sudah tahu bahwa kita adalah semua member as one body. Next slide. Kita adalah semua saudara satu adalah sebagai satu member dari tubuh Kristus. Saya kira penting sekali untuk saudara bisa menyadari saudara termasuk, enggak ada yang terkecuali. Satu persatu saudara dan saya adalah members dari tubuh Kristus. Soal itu kita perlu benar-benar tahu apa saudara, peranan saudara dan tiap saudara punya part of it. Kalau di tiap-tiap kita, the next slide, tiap-tiap kita sudah punya peranan di dalam pelayanan. Kalau sampai ada saudara punya pikiran, saudara nggak ada perasaan, nggak ada punya pikiran bahwa saudara ikut bagian, saudara hati-hati saudara. Sebab firman Tuhan tegas sekali bahwa kita di 1 Korintus 12-27, saudara adalah part dari the body of Christ. Satu persatu kita adalah unik. Saudara punya gift, punya talenta itu adalah unik sekali. Sebab itu kita perlu sekali saudara untuk kita discover mencari apa karunia saudara dan saya. Ini perlu sekali karena saudara talenta yang Tuhan berikan pada saudara dan saya ini. Kita harus tahu apa yang kita lakukan. Apa yang Tuhan telah berikan karunia pada saudara dan saya. Apa yang kita lakukan ini karunia ini. Apa kita just kubur, kita diamkan, atau kita golangkan, kita pakai, kita punya karunia untuk menjadi berkat. Dan kita harus tahu bahwa karunia ini untuk Tuhan, bukan kita balikin kepada Tuhan. Sebab ini yang menarik sekali. Kemarin saya barusan pergi ke Singing Water Personal Retreat, sebab saya mengharap tiap tahun saya bisa mengambil waktu untuk personal retreat. Tuhan banyak bicara melalui impian, melalui kejadian hal-hal, even Tuhan tunjukkan banyak hal yang personal yang saya dapat juga dan untuk gereja juga. Saya ambil waktu dari Senin sampai hari Kamis. Dan kebetulan waktu itu Isabel dia ada memberikan Isaiah 61, saya mengikutin. Dan waktu dia bicara bahwa yang menarik sekali dikatakan bahwa saudara dan saya dikasih karunia. Dan saudara, apa yang Tuhan berikan karunia pada saudara dan saya, Tuhan berikan walaupun kita hidupnya mulai ngaco, Tuhan karunia itu tidak diambil. Lain saudara kalau kita sebagai orang tua, kalau punya karunia, kemudian dia mulai ngaco-ngaco kita ambil. Tidak, karunia yang Tuhan berikan, dikatakan di di Roma 11:29 katakan, for the gift and calling of God are without repentance. Dengan kata lain, saudara, kalau sekali saudara Tuhan berikan karunia buat saudara, dan saudara dipakai luar biasa, let's say saudara dikasih karunia untuk menyembuhkan, dikasih karunia healing, dan tapi hidup saudara kebetulan jatuh mulai enggak betul, saudara. Karunia itu tetap diberikan. That is something yang kita kadang-kadang enggak bisa mengerti. Tapi of course Tuhan bukan berarti diam aja. Tuhan izinkan persoalan-persoalan sampai akhirnya dia harus sadar, akhirnya bertobat kembali. Tapi sudah karunia yang Tuhan berikan ini very powerful, itu tidak akan diambil. Dengan kata lain sudah scary. Sudah. Sebab kalau karunia kita tidak dibarengin dengan, tidak bersamaan dengan karakter Tuhan, kita akan bisa memalukan. Sebab itu banyak anak Tuhan yang karunianya luar biasa tapi tidak seimbang dengan karakter. Sebab itu di dalam gereja ini adalah satu training yang bagus sekali di mana pelayanan saudara bersama karakter harus dibangun. Sebab itu sangat bahaya sekali kalau orang punya karunia langsung dia naik ke atas tanpa dipersiapkan karakternya, jatuhnya apa jadi saudara? Apa? Sombong. Terlalu self-centered. Sebab kita manusia banyak yang performance oriented. Kita pikir kita adalah somebody karena kita perform sesuatu. Sedangkan dari mata Tuhan kita nggak usah perform pun Tuhan mengasihi kita, Tuhan love kita, Tuhan bless kita semua tanpa kita harus menunjukkan perform kita. Apalagi kalau hidup kita dalam masa kecil kita nggak pernah dapat approval dan kita bisa addicted sama approval. Sehingga gereja, pelayanan itu bisa dipakai tanpa sadari untuk menunjukkan
menunjukkan sebenarnya kekurangan kita dengan performan siapa kita ini. So itu kita harus tahu, saudara, gereja ini, saudara, Tuhan bangun untuk gereja ini. Apa sih purpose-nya? Ada, saudara, the next slide ini saya kira harus saudara bisa melihat. It's very important, saudara. Banyak traditional church di dalam model ministry adalah jemaat, congregation membayar for minister, dia ngasih pembelian, kemudian pay for the ministry, kemudian ada board, manage the ministry, kemudian pastor perform the ministry. Dan tapi kalau lihat biblical, di dalam church ministry model adalah pastor, di mana kalau kita bicara mengenai 5 jabatan di dalam pelayanan, pastor atau equip leaders, dia equipping leaders to equip the congregation untuk melengkapi jemaat. Dan jemaat ini yang mulai melayani dalam pelayanan. Rick Warren pada saat waktu gerejanya mulai bertumbuh, saudara Rick Warren, dia waktu dia mulai start gereja, dia pindah-pindah ke sekolah kemana, dan pindahnya itu berkali begitu banyak. Atau saya nggak ingat berpuluh-puluh kali dia pindah. Growing, sewa sekolah, growing, sewa tempat lagi. Sampai akhirnya jemaatnya 500 jemaat. Dia begitu exhausted. Dia begitu capek, seperti dia lakukan semuanya, hampir dia semua. Dia katakan pada jemaatnya, you know what? Saat ini, I want to make a deal sama kamu. Saya nggak bisa lagi, kerja sendirian nggak bisa lagi. Saya perlu kerja, kita perlu menyadari saudara semua adalah sebagai tubuh Kristus berfungsi di mana saudara punya peranan. Dan saya sebagai hamba Tuhan punya fungsi sadar untuk menyiapkan makanan sehingga makanan yang saya berikan tiap hari Minggu ini bisa menyegarkan, membangun saudara semua. Make a deal? Mereka salaman. Saudara. You know what? Congregation mulai bangun, bersadar. Sebab gereja bukan hanya pastor aja yang melayani, tapi justru jemaat. Nah ini adalah jemaat perlu di-equip, diperlengkapi sehingga jemaat bisa melayani semua kepada the world, pada dunia. Sebab tiap-tiap kita punya karunia. Dan hari ini saya mau activate karunia yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Semua ini kita harus activate, jangan tidur. Katakan saudara, kata jangan tidur. Kita perlu pertama-tama menyadari ada 21 karunia. Ini saya is excited. Amazing kalau kita menyadari satu dari saudara kita, satu persatu dari saudara punya karunia. There's 21 gifts karunia yang Tuhan berikan. Pertama, ministerial gift. Kalau saudara ministerial gift ini adalah bicara mengenai fivefold ministry. Di Efesus 4 katakan Tuhan memberikan kepada kita ada 5 jawatan. Ada apostle, ada prophet, ada evangelist, ada pastor, ada teacher. Yang tujuannya to equip the saint untuk memperlengkapi jemaat satu persatu. Itu adalah karunia yang Tuhan berikan dari Yesus Kristus untuk gerejanya. Untuk melengkapi jemaat semua. Dan ini sudah penting sekali. Saudara sebagai jemaat perlu siap untuk tahu karunianya apa, diperlengkapi dan go to the marketplace, go to the world untuk menjadi blessing di mana saudara ada. Nah ini saudara, karunia dari Tuhan Yesus Kristus ini adalah number 1 ministerial gift. Kemudian karunia motivational gift itu dari Allah Bapa. Allah Bapa memberikan 7 motivational gift. Pertama sebagai prophetic, ada yang karunia teacher, sebagai guru, sebagai helper, sebagai exhorter, sebagai giver, sebagai leader, sebagai punya karunia mercy yang berbelas kasihan. Tiap-tiap saudara dan saya punya ini, saudara. Ada satu karunia, saudara. Ada yang saudara hatinya mercy, selalu kasihan. Orang ajak ngomong saudara bisa nangis, orang itu merasa terhibur. Ada yang punya karunia saudara giver, selalu ingin memberi. Itu karunia. Ada yang karunia untuk memimpin, leaders. Ada orang yang selalu mau help, what can I do to help? Apa yang saya bisa bantu. Ini semua ini motivational gift itu ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya ada area di mana kita harus diproses, dibangun.
aku kita yang terlalu nonjol, rasa takut, rasa minder, ini semua perlu dibereskan semua. Sebab itu gereja perlu equipping ada terjadi di gereja. So, saya bersyukur Penny oleh pelayanan bagian prophetic sudah berapa bulan, berapa minggu dilakukan. Hari ini saya sama Hana bagian teacher yang hati gembala. Nanti kemudian saudara yang punya karunia lainnya. Nah setelah ini karunia ini perlu di-equip saudara-saudara semua. Dan ini motivational gift itu ada 7. Dan the next one adalah karunia dari Roh Kudus. Ada 9 karunia dari Roh Kudus. Ada word of wisdom, kemudian ada apalagi the word of knowledge, kemudian ada gift of faith, ada gift of healing, kemudian ada working of miracle, ada prophecy, discerning spirit, diverse kinds of tongues, interpretation of tongues. Dan karunia ini semua Tuhan berikan untuk membangun saudara dan saya. Untuk edify, untuk building up. Karena waktu Isabel bicara bahwa orang-orang prophetic, orang yang Tuhan pakai buat prophetic itu memberikan what's God's plan dalam hidup saudara. Ya mungkin reveal tahu keadaan orangnya itu, tapi rencana yang benar-benar ada, what is God's plan dalam hidup saudara. Sebab itu orang yang punya gift of prophetic itu Tuhan berikan, apa sih? Dan itu saudara menjadi boleh kata very powerful, menjadi guideline di dalam hidup orang itu. Sebab itu orang-orang yang memberikan karunia itu, prophetic itu dia punya karakter harus dibangun. Sebab kalau enggak bahaya saudara. Dan ini prophetic ini adalah very powerful. Dan Isabel sendiri kasih menceritakan pada saat lagi dia mulai punya karunia. Dia punya karunia itu bisa tahu Tuhan pakai luar biasa. Even dari lahir karunia itu Tuhan berikan pada dia. Tapi dia katakan pada satu saat dia menjadi arrogant, ignorant karena boleh proud, menjadi sombong karena dia pikir dia hebat. Dan sampai Tuhan kasih persoalan dalam hidupnya, pressure, surrounded yang begitu kuat sekali sampai akhirnya dia sadar. Dan sebab itu dia katakan karakter sangat penting sekali to support di karunia yang ada berikan. Dan ini salah satu sebab itu karunia ini, the gift of Holy Spirit ini ada 9. Jadi ada 21 karunia yang Tuhan berikan pada jemaatnya. Dan saudara satu persatu harus menemukan dan tahu dan mulai activate di dalam karunia itu yang semua saudara ada. Pertama saudara, untuk kita bisa berfungsi di dalam karunia yang Tuhan beri kepada kita, untuk kita berfungsi itu pertama, kita enggak boleh ignorance. 1 Korintus 12 ayat 1 bahasa Indonesianya kurang tegas. Katakan sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Tapi kalau Inggrisnya is so strong. Now concerning spiritual gift, brethren, I do not want you to be what? Ignorance. Orang katakan ignorance lebih bodoh dari lebih worse dari orang bodoh. Ignorance itu tahu tapi dia nggak mau tahu, nggak mau. Dia tahu sudah dengar tapi dia nggak mau kerjakan. Ini Rasul Paulus katakan pada orang-orang Korintus, jangan kita ignorant, jangan kita masa bodoh. Sebab karunia yang Tuhan berikan ini sangat powerful sekali dan iblis tahu benar untuk kita tidak menggunakan karunia itu. Dan dia do anything untuk membuat karunia kita nggak berfungsi. Dan salah satu yang iblis coba lakukan adalah untuk kita jadi bitter. Malah di Hebrew katakan the root of bitterness defile, merusak. Sebab itu kalau saudara hati saudara nggak benar, nggak bersih, saudara, it's so hard untuk saudara bisa tahu apa sih hati Tuhan melayani. Bersihkan hati harus bersih. Salah satu di daerah di desa di mana mata air itu kehidupan mereka airnya itu dari pegunungan, ini daerah pegunungan. Di mana desa itu menerima air dari sumbernya dan satu kali di daerah desa itu banyak orang lagi sakit. Akhirnya mereka minta bagi kota bagian health department untuk datang menolong dan mereka mulai telusurin ternyata airnya itu
contaminated, ada sesuatu yang ada racunnya yang nggak sehat. Jadi apa yang terjadi? Ini bagian Departemen Health ini dari government ini, dia telusurin air itu dari mana asalnya. Kemudian ditelusurin naik terus sampai akhirnya menemukan sumber air itu. Ternyata di sumber air itu ada babi yang udah mati lama. Sudah bayangkan kuman-kumannya semua itu. Air itu sumbernya itu. Banyak orang Tuhan sakit. Kelihatannya sih sehat, tapi sakit karena bitter. Dan bitter ini nular kemana-mana. Dan kita perlu bereskan ini. Hati yang bitter ini harus dibereskan. Malah kita nggak ada waktu. Ada satu hal lagi yang saya benar-benar amazed melihat. Bahwa kalau kita bitter, ada bukan bitter aja, yang paling worst kalau kita mulai bitter root of judgment adalah satu term yang bitter. Di mana kita sakit hati dan kita mulai menghakimi. Nah ini satu teaching sendiri. Dan waktu saya retreat kemarin, saya diingatkan kembali, saudara. Pada waktu saya kecil, saudara tahu Pak, saya pernah minggat karena saya nakal sekali. Saya berkelahi sama band, saudara tahu yang main bass itu. Dia kesel sama saya kesel sama dia, kecil. Kita ribut terus sampai akhirnya saudara tahu saya make a short story. Ayah saya lagi tidur siang, dengar anak ribut, saya sama anak saya lagi sama Didik, bukan anak saya, sama adik saya si Didik ribut sama sama Ben. Akhirnya ayah saya langsung ambil saya, langsung dipukul saya dan marah. Saudara, tanpa sadar saudara, pada waktu itu saudara, saya sakit hati karena saya pikir it's not fair, it's not fair. Karena dalam pandangan saya yang salah bukan saya, yang salah Ben. Dan saya sakit hati karena saya rasa nggak fair, ayah saya ambil saya, pukul saya tanpa saya, boleh kata tanpa saya harus ditanya dulu apa. Mungkin saya nakal sejak kecil, jadi ayah saya langsung tahu ini yang salah saya. Tapi setelah saya melarikan diri, dan yang paling worst saya nggak dicari. Dan saya nggak dicari. Itu di Salatiga. Saya minggat, tapi malam nggak dicari, saya ngumpet bersembunyi di muka rumah itu di Salatiga, ada bangunan yang belum jadi. Dan pada waktu saya bersembunyi itu, yang worst-nya itu nggak dicari. Saudara. Itu benar-benar sebagai anak umur 11, suatu yang luar biasa. Efeknya itu luar biasa. Saudara. Tanpa sadari saya menghakimi bahwa ayah saya nggak fair. Saya tanpa sadari saya tidak menghormati ayah saya sebab Deuteronomi 5 ayat 16 katakan kalau kita tidak menghargai, kita nggak respect orang tua kita, hidup kita nggak well. Saudara. Jadi judgment, the root of bitterness of judgment itu sebenarnya sudah ada dalam diri saya. Dan selalu saya make a judgment. Dan saudara yang worst-nya saudara, kalau kita bikin judgment, mengadili, apa yang kita adili kita akan diukur sama kan. Itu worst thing. Kalau saudara itu hati-hati sekali di gereja, kalau saudara mulai hidup menghakimi, saudara hidup saudara hati-hati. Saudara akan dihakimi berdasarkan apa? It's lost. Enggak usah peduli saudara percaya hukum atau enggak. The law of gravity, saudara, kalau apapun law of gravity, apa yang di atas ini akan turun, enggak peduli saudara percaya atau enggak percaya, ini akan terjadi. Dan kalau saudara mulai menghakimi, saudara akan diukur berdasarkan penghakiman yang saudara hakimi. Ini is very important, crucial. Sebab itu kalau hidup kita enggak go well, apakah kita respect pada orang tua kita, itu penting. Nah setelah kembali lagi, saya mau kembali lagi di sini setelah. Pertama, untuk kita jangan ignorin itu banyak hal. Mungkin karena kita sakit hati, karena kita dalam masa kecil kita, itu banyak hal. Tapi yang pertama, coba minta Roh Kudus tunjukkan. Pada saya waktu retreat Tuhan tunjukkan banyak hal. Kalau kita open, Tuhan akan tunjukkan apa sih penyebabnya kita. Kadang-kadang kita tertidur, apa yang menyebabkan kita itu. Kedua, the Spirit, katakan to be made known for the common good for all. Dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 7. Bahwa dikatakan tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan apa? Bersama.
bukan untuk kepentingan sendiri. Ingat, karunia yang Tuhan berikan pada saudara saya itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan untuk kepentingan sendiri. Jadi saudara, kalau saudara orang punya karunia untuk profesi, saudara pikir saudara nyenengin seseorang, terus saudara ngomong, Tuhan bicara pada saya menikah sama kamu. Itu untuk kepentingan sendiri-sendiri, saudara. Bukan kepentingan bersama. Jadi motivasi harus betul. Dengan kata lain, saudara, apa yang kita harus pikirkan di dalam karunia itu, mikirnya what can I do untuk menjadi blessing gereja ini. Bukan untuk mikirkan diri sendiri. Setelah harus singkirkan kita harus makin berkurang, Tuhan makin bertambah. Ini penting sekali saudara. Kepentingan untuk for good all, bukan untuk sendiri, profit sendiri. Ketiga saudara, God's Spirit distribute himself as he want, not as we want. 1 Korintus 12 ayat 11. Banyak orang ingin mendapat karunia yang dia pikir bagus, sedangkan Tuhan punya karunia bersifat spesifik. Katakan di sini ayat 11 bahwa tetapi semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, bukan seperti yang kita kehendaki. Jadi kita harus benar be open, Tuhan karunia apa yang Tuhan berikan. Sama punya karunia yang luar biasa yang saat ini mesti terpendam. I want to speak saat ini Tuhan prophetic bahwa to be activate karunia yang Tuhan berikan pada saat ini in the name of Jesus. Saudara punya karunia harus dibangun. Dan saudara be amazed. Kalau saudara melakukan karunia ini, sudah ada rasa satu fulfillment, rasa kepuasan. Mengapa orang hidup kadang-kadang punya semuanya, tapi ada something kosong dalam dirinya dia. Karena sudah karunianya yang Tuhan berikan itu tidak digolangkan, tidak dipakai, sehingga ada something yang missing. Saya rindu saudara, di gereja ini, rindu untuk semua saudara karunia yang Tuhan berikan ini. Yang Tuhan rencanakan ini kita bisa tahu dan kita bangun. Dan jadi jangan kita punya konsep, ini saya mau jadi ini konsep. Tapi karunia masing-masing yang Tuhan berikan. 1 Korintus 12:11. Yang terakhir saudara, bahwa tidak ada tujuan karunia diberikan ini. Kalau kita lihat tujuannya adalah untuk apa saudara? Untuk membangun, tapi juga untuk bersatu. Sebab itu kesatuan sangat penting sekali. Karunia yang diberikan ini, kalau 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan bahwa karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Sehingga kalau kita melihat dari saudara kita melakukan sesuatu yang bagus, kita bersyukur, bersuka cita. Bukannya kita jealous, malah kita I'm glad Tuhan pakai dia. Kalau ada sesuatu yang katakan persoalan kita justru orang mengatakan justru problem itu membuat kita menjadi dekat saudara. Mengapa saudara orang-orang kalau lihat zaman dulu tuh keluarga tuh dekat, cuma mereka ada persoalan mereka bersatu. Mereka kok ada yang nggak dapat anak-anaknya kerja untuk lihat keadaannya orang tuanya keuangannya nggak ada, mereka kerja bersatu semua, spend together. Sekarang saudara kalau semuanya sebut kadang-kadang justru malah banyak berkat itu kadang-kadang bukannya kesatuan malah banyak keributan terjadi. Saudara, karunia ini perlu dia Tuhan pakai untuk kita bisa merasa sebagai satu tubuh yang satu dihormati, kita bersyukur, bersuka cita. Dan saudara, tujuan ini adalah untuk the unity, the next one adalah tujuan untuk karunia yang diberikan untuk bisa berfungsi adalah untuk unity. Kemarin saudara, saya appreciate bagian lansia waktu mengadakan anniversary. Saudara tahu lansia gereja ini menjadi berkat lansia untuk banyak orang tua yang bolehkah hidup mereka menghiburan itu hanya kalau mereka bisa datang Rebo. Sudah bisa bayangkan orang tua banyak yang saat ini menjadi challenge buat kita semua adalah di North America adalah orang-orang yang tua. Sebab mereka sudah boleh banyak berkata
Mereka need a fellowship together. Mereka nggak bisa sendirian. Mereka perlu ada satu fellowship di mana mereka saling dikuatkan, menguatkan. So itu tiap 2 minggu mereka datang sendiri, setelah makan mereka nyanyi semua. Mereka senang sekali. Saya bayangkan, lihat muka mereka ada satu hiburan. Karena mereka lihat ada satu looking forward untuk mereka bertemu. Dan kemarin mereka mengadakan anniversary di sini. Lansia, saya appreciate, saudara saya bagian mereka dari luar kota datang untuk yang panitianya, mempersiapkan semua, preparing semuanya. Tapi saudara tahu bahwa orang tua tenaganya juga nggak terlalu banyak. Kemarin saya was really amazed, yang bagian dapur itu, yang layani itu bukan lansia. Saudara-saudara kita yang punya karunia untuk masak-masak itu mereka layani luar biasa. Sampai saya tahu waktu selesai itu mereka pada nongkrong di situ di atas karpet itu semua. Sampai ada orang mengkuli-kuli ini lagi. Tapi mereka nggak komplain, mereka lakukan dengan karunia mereka ada beresin dapurnya semua persis. Saya that is the body of Christ, that's tubuh Kristus. Di mana everybody ikut ambil bagian pelayanan. Amazed saya melihat, nggak ada yang menonjolkan diri sendiri, semua ikut ambil bagian. That is the word, that's the body of Christ. Saya mau lihat saudara untuk gereja ini, untuk kita satu persatu mulai bisa berfungsi. Tanya pada Tuhan saudara, mari kita berdiri sama-sama saudara. Kita sudah doa, saya mau doa untuk saudara saya minta saat ini untuk saudara tanya pada Tuhan. Karunia yang Tuhan berikan untuk activate saat ini. Minta musiciannya. Bapak, firman-Mu telah diberitakan hari ini. Bapak, kami mau imani bahwa tiap-tiap saudara di ruangan ini yang Kau telah berikan karunia, yang saat ini karunia ini lagi terpendam. Saat ini I speak, I declare it, to be activate in the name of Jesus. Bangun dan kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu satu persatu mulai menggunakan karunia, bukan untuk diri sendiri, untuk namanya makin terkenal, tapi justru Tuhan, untuk Engkau, untuk tubuh Kristus, untuk bisa dibangun bersama. Kami melihat Tuhan, bahwa gereja ini, gereja yang menjadi berkat dimanapun mereka berada, menjadi terang. So Lord, kami berdoa saat ini, jangan sampai satu persatu di ruangan ini, keluar dari tempat ini Tuhan, menyepelekan masa bodoh dari karunia yang Kau berikan. Kami berdoa untuk kami tidak neglect Tuhan, karunia yang Kau berikan. Kami berdoa untuk kami bisa menemukan yang Kau sudah berikan. Holy Spirit, speak, tunjukkan. Dan kami rindu Tuhan, bahwa apa yang Kau sudah rencanakan terjadi dalam hidup anak-Mu satu persatu. Karunia yang Kau telah berikan berfungsi in Jesus name. Amin. Silakan duduk saudara.